Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceni Rahmadewi, NPM saya 207076516092. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, yaitu mengenai materi struktur CPU yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Ari Gunawan, dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yang pertama, struktur CPU. CPU ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengelolaan data berdasarkan dari instruksi yang diberikan kepadanya. CPU ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu unit kendali atau unit control dan unit aritmatika dan logika atau ALU. CPU juga dapat dikatakan sebagai otak dari komputer. CPU memiliki tugas utama yaitu mengelola data berdasarkan instruksi yang dia peroleh. Selanjutnya ada komponen internal CPU. Di sini ada arithmetic logic ALU. Di sini ada register top level memory. Di sini ada control unit dan di sini ada CPU interconnection. Kita bahas satu-satu. Arithmetic and logical unit or ALU. Arithmetic and logical unit atau ALU berarti unit logika dan aritmatika dalam bahasa Indonesianya. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengelolaan data komputer atau bahan mesin karena terdiri dari berbagai instruksi-instruksi. ALU sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada arithmetic unit yang bertugas untuk menangani data yang berhubungan dengan perhitungan. Yang kedua ada Boolean logic unit yang bertugas menangani berbagai operasi logika. Selanjutnya ada control unit. Control unit atau unit kendali memiliki tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Control unit ini juga berfungsi untuk mengambil tugas instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Selanjutnya komponen ada registers atau top level memory. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Selanjutnya ada CPU interconnection. CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Komponen dari eksternal CPU sendiri antara lain ada sistem memori utama, sistem masukan atau keluaran, atau disebut juga dengan input atau output, dan ada sistem-sistem lainnya. Nah, selanjutnya ada fungsi dari CPU. Fungsi CPU yang paling utama ini adalah memproses dan mengelola semua kalkulasi perintah dan melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras lainnya untuk menunjang pengoperasian komputer. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara menerjemahkan instruksi mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Selanjutnya ada siklus instruksi. Siklus instruksi ini dibagi menjadi dua, yaitu siklus fetch dan siklus eksekusi. Nah, ini penjelasan dari siklus instruksinya. Di awal siklus, CPU akan membaca dari memori lama. Selanjutnya, sebuah register yang disebut program counter atau PC akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Ketika CPU membaca sebuah instruksi tersebut, program counter atau PC ini akan menambah satu hitungannya. Terus instruksi-instruksi uang dibaca tersebut akan dimuat dalam sesuatu register yang disebut register instruksi atau IR. CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binary dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Selanjutnya ada fungsi interrupt. Fungsi interrupt atau fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau penglihatan pengelolaan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Tujuan interupsi pada umumnya untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. Setiap komponennya dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan dalam setiap instruksi berbeda, tetapi karena adanya fungsi interupsi ini, dia dapat mensinkronisasikan kerja antar modulnya. Nah, tujuan dari interupsi. Yang pertama ini secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU.
Di samping kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sinkronisasi kerja antar modul. Selanjutnya ada kerja sinyal interupsi. Yang pertama ada program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya ini ada aritmatika, overflow, pembagian nol, atau operasi ilegal. Yang kedua ada timer. Timer ini interupsi yang dibangkitkan perwakilan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Nah, selanjutnya ada input atau output. Sinyal yang dibangkitkan oleh modul input atau output sehubungan pemberitahuan kondisi antar dan penyelesaian suatu operasi. Yang terakhir ada hardware failure, yaitu interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Selanjutnya ada proses dari interupsi sendiri. Yang pertama, proses itu dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan pemerintahan interupsi ke prosesor. Kemudian, prosesor ini akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsinya selesai, maka prosesor akan melanjutkannya ke dalam eksekusi programnya. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditolak, atau bahkan interupsi ditolak. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.